Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saulul Sabila Tenara Okriyanto dengan NIM J310250046 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang General Anatomy dan Medical Terminology for Dietitian. Apakah anatomi itu? Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antara tubuh yang satu dengan yang lain. Apakah hubungan belajar anatomi untuk dietitian? Yang pertama, dasar pemahaman struktur tubuh anatomi, memberi gambaran detail tentang organ, jaringan, dan sistem tubuh manusia. Penting agar mahasiswa gizi memahami letak dan fungsi organ terlibat dalam proses pencernaan, metabolisme, serta penyimpanan zat gizi. Yang kedua, keterkaitan anatomi dengan fisiologi dan metabolisme. Pengetahuan ini mendukung dietitian dalam menjelaskan bagaimana makanan diproses menjadi energi dan zat gizi esensial. Dasar diagnosis dan intervensi gizi klinis. Dietitian dapat menyesuaikan rekomendasi diet pada pasien dengan gangguan organ tertentu, misalnya penyakit hati, pankreas, ginjal, atau saluran cerna. Yang keempat, komunikasi interprofesional dengan tenaga kesehatan. Dietitian perlu menguasai istilah anatomi agar dapat berkomunikasi efektif dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dalam tim multidisiplin. Yang kelima, aplikasi dalam penilaian status gizi, membantu dalam teknik pemeriksaan fisik dan antropometri. Yang keenam, landasan untuk pemahaman patologi menjadi dasar bagi pemahaman patofisiologi penyakit yang berhubungan dengan gizi. Selanjutnya ada terminologi anatomika. Terminologi anatomika adalah terminologi dalam komunikasi kedokteran. Nomenklatur ini menggunakan bahasa Latin, TA. Ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk dosen anatomi, mahasiswa kesehatan, dan peneliti, tetapi juga klinis, dokter, penerjemah, editor, dan penerbit dalam sistem aktivitasnya. Kenapa harus TA? Karena dalam penamaan istilah anatomi terkadang terdapat varietas dan unik yang mungkin dianggap istilah membingungkan untuk menjelaskan lokasi anatomis dan struktur tertentu. Dengan menggunakan terminologi anatomika, para ahli ilmu urai anatomis berharap lebih presisi dan mengurangi error dan ambiguitas. Medical terminologi, istilah yang membentuk bahasa kedokteran disebut sebagai terminologi bidang kedokteran yang dikenal sebagai terminologi medis. Cara kerja terminologi yaitu ada 3. Yang pertama, prefix, membantu mengarahkan lokasi, arah, dan jumlah. Root, membantu menentukan bagian tubuh mana yang terkait dengannya. Suffix, membantu menjelaskan apa yang berhubungan dengan kata atau masalah tersebut. Patologis, istilahnya yaitu gouty arthritis, penyakit yang disebabkan peningkatan uric acid. Osteoarthritis, perubahan yang melibatkan jaringan lunak dan tulang sekitarnya. Rheumatoid arthritis disebabkan penyakit imun, inflamasi membran sinovial, cairan dan sel darah putih masuk ke dalam vakum artikularis. Prosedur, istilahnya ortopedis, orang yang ahli dalam mengobati kelainan muskuloskeletal. Rheumatologis, ahli yang mengobati penyakit sendi. Artroskopi, pemeriksaan sendi dengan memasukkan alat fiber optik ke dalam rongga sendi. Sistem muskularis, gerakan otot yang menyerupai gerakan tikus dalam selimut. Kardiovaskular, terdiri atas jantung yang memompakan darah melalui pembuluh darah yang berguna untuk mendistribusikan hormon, makanan, gas, dan membuat hasil metabolik. Syaraf, mengendalikan pergerakan tubuh, merespons stimulus sensoris, dan mengendalikan sistem tubuh lain. Juga bertanggung jawab terhadap kesadaran, inteligensia, dan memori. Digestivus, mencernakan, mengabsorpsi bahan makanan dan mengeluarkan hasil pencernaan.
respiratorius untuk pertukaran gas, reproduksi femina, memproduksi ovum dan hormon wanita, menerima sperma dari laki-laki, fertilisasi tanpa pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus, reproduksi maskulina, memproduksi sperma dan hormon laki-laki mentransfer sperma ke wanita. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.